Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan ibu. Saya ketua dari kelompok 3 akan membahas materi dari kelompok kami, yaitu metodologi komparasi pendidikan dan pengembangannya. Adapun teman-teman anggota saya, yaitu ada saya sendiri Waudera 9, yang kedua itu Junior Tiba Sahona, dan ketiga itu Salwati Salihi, dan 4 itu Luciana Gutanjala. Baiklah, kita lanjut saja kepada materi pertama. Poin pertama itu adalah A. Sendi-sendi dalam komparasi pendidikan. Jadi perkembangan studi pendidikan komparatif yang sudah berlangsung lama menunjukkan corak perkembangan yang berbeda. Jadi adapun para ahli cerita lain seperti John Criscom, Victor Cousin, Horace Mann, dan Matteo Arnold adalah tokoh-tokoh studi pendidikan perbandingan yang lebih bercorak praktis. Dalam arti bahwa mereka mempelajari sistem pendidikannya itu di negara lain untuk dapat diterapkan di negara sendiri. Jadi hal ini dapat dimaklumi mengingat pada awal perkembangan belum terpikirkan untuk menjadikan studi pendidikan komparatif menjadi sebuah disiplin ilmu yang baku. Jadi baru kemudian muncul pemikiran upaya menjadikan studi ini tuh menjadi suatu ilmu dengan menggunakan metode ilmiah tertentu. Adapun 3 tahap komparasi dalam pendidikan, yaitu tahap awal drawing itu terjadi pada awal kemunculan pendidikan komparatif sebagai disiplin ilmiah, yakni abad ke-19 sampai awal abad ke-20 Masehi. Jadi pada tahap ini tuh suatu negara dalam membangun dan memperbaiki sistem pendidikan itu dilakukan dengan cara melihat sistem pendidikan negara lain yang dianggapnya lebih baik, kemudian diadopsi untuk diterapkan di negaranya sendiri. Kemudian itu tahap kedua, redacting, yang berlangsung dari tahap 1930-an, dari tahun 1930-an hingga sampai tahun 1960-an. Jadi pada tahap ini mereka usaha-usaha memperbaiki pendidikan tidak lagi dilakukan secara mentah-mentah, melainkan mereka mengadopsi apa yang baik di negara lain. Tahap ketiga yaitu analyzing, yaitu dia berlangsung dari tahap 1960-an sampai 1990-an. Jadi pada tahap ini kegiatan perbaiki pendidikan dan upaya membandingkan sistem pendidikan dilakukan cara mengamati pula dalam keadaan pendidikan dan berbagai latar belakang seperti historis, politis, ekonomis, dan sosial kulturalnya. Poin kedua itu adalah syarat komparabilitas. Jadi secara umum pendidikan komparabilitas itu dikenal adanya syarat kesebandingan atau comparability di dalam upaya membandingkan dua atau lebih sistem pendidikan. Dalam arti bahwa persyaratan adanya membandingkan atau komparabilitas itu yang diperlukan agar upaya kesebandingan aneka sistem pendidikan yang dilakukan pada akhirnya akan diperoleh kebermanfaatan yang tinggi dalam syarat pendidikan. B. Hubungan pendidikan komparatif dengan metodologi. Pendidikan komparatif sebagai disiplin ilmu terus menunjukkan perkembangan. Tentu adanya keterkaitan di antara keduanya, bahwa tujuan pelaksanaan pendidikan komparatif yakni mempelajari sistem pendidikan di tempat lain, dan itu melewati proses pengamatan yang membutuhkan metode-metode yang cocok untuk digunakan. Pendidikan komparatif sebagai disiplin ilmu, karena pendidikan komparatif banyak diminati oleh orang dari berbagai macam aspek pendidikan dengan tujuan untuk mempelajari sistem pendidikan di tempat lain, agar hal positif dari sistem pendidikan di tempat lain dapat diadopsi dan diterapkan dalam tempatnya sendiri. Baik, yang berikut metode-metode dalam komparasi pendidikan. 1. Metode historis. Metode historis ini digunakan untuk menemukan fakta-fakta pendidikan yang sudah lampau dalam rangka mencari keterkaitan dengan kondisi pendidikan sekarang. 2. Metode deskriptif. Metode deskriptif dilakukan dengan cara menggambarkan dan menguraikan apa adanya yang terjadi pada objek yang diteliti secara mendetail. 3. Metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan salah satu metode dalam peneliti ilmiah yang dilakukan dengan cara mengspesifikasi objek yang diteliti melalui tindakan menganalisis variabel-variabel yang ada dari variabel lain. 4. Metode filosofis. Berpikir filosofis adalah tindakan berpikir yang mendasar, sistematis, dan universal. 5. Metode area. Metode area dapat dilakukan pada satu desa atau provinsi tertentu, bahkan dapat lebih luas lagi, yaitu negara.
6. Metode komparasi. Metode komparasi yaitu metode yang dilakukan dengan area wilayah yang lebih sempit, misalnya hanya 2 desa atau provinsi dan kawasan negara, tetapi dengan tekanan pada studi yang mendalam. D. Pengembangan metode dalam melakukan komparasi pendidikan. Menurut George Z.F. Bereday, sebagai profesor di bidang pendidikan komparatif dari Columbia University Amerika Serikat, mengembangkan satu metode disebut dengan metode induktif komparasi, yang memiliki langkah-langkah prosedural meliputi yang pertama itu penggalian data. Penggalian data yang baik adalah dengan cara datang ke lokasi penelitian, lalu tinggal beberapa waktu di lokasi tersebut, agar bisa memperoleh lebih lengkap data yang dicari. Yang kedua itu deskripsi data. Pendeskripsian data dilakukan dengan cara menyajikan semua data yang diperoleh menurut kelompok-kelompok data berdasarkan klasifikasi yang dibuat dalam bentuk tabel, teks, atau uraian serta peta. Yang ketiga itu interpretasi. Setelah data-data disajikan menurut pengelompokannya, maka langkah selanjutnya yaitu interpretasi atau penafsiran atas data yang telah tersaji. Upaya penafsiran data ini dilakukan dengan cara melakukan analisis konteks, baik analisis aspek, historis, politik, ekonomi, maupun aspek sosial, kemudian dikaitkan. Yang keempat itu juxtaposisi atau komparasi awal. Pada tahap ini dilakukan penyusunan kerangka kerja perbandingan secara umum dan penentuan dimensi-dimensi komparasi, yaitu menentukan hal-hal yang akan dikomparasikan. Yang kelima itu perumusan hipotesis. Kegiatan ini merupakan cara untuk menemukan hasil komparasi yang masih bersifat sementara. Setelah peneliti melakukan kegiatan juxtaposisi, perumusan hipotesis komparasi berisi pernyataan perbandingan pendidikan antara dua daerah atau negara yang diperbandingkan, baik berupa persamaan maupun berupa perbedaan. Yang keenam itu komparasi final. Kegiatan komparasi final itu dilakukan dengan cara menganalisis secara cermat dan mendalam perbandingan pendidikan antara dua daerah atau negara dalam rangka mencari dan menemukan dua hal, yaitu persamaan dan ketidaksamaan. Penemuan persamaan itu akan melahirkan generalisasi dan penemuan ketidaksamaan akan memunculkan tipologi. Yang terakhir itu kesimpulan. Kesimpulan merupakan akhir semua proses penelitian induktif komparasi yang menghasilkan kesimpulan berupa generalisasi dan tipologi yang diperoleh. Itulah hasil materi presentasi dari kelompok 3. Ada pertanyaan, kritik, saran maupun masukan dari teman-teman kami, persilakan.